mantap. Lihat tuh, lihat. Wah, masih hijau ya, daerah Jawa Barat masih hijau, alhamdulillah. Cuman ini ada hotel ini memang ada pemandangan utara. Oh iya, ini kemarin ada pertanyaan saya jawab pertanyaan dulu ya. Bukan pertanyaan sih, tapi fenomena yang terjadi khususnya di daerah kita, yaitu jual beli atau mengundi nasib ya, mengundi nasib. Kita tahu ya, mengundi nasib itu salah satu bentuk dari perjualbelian yang diharamkan. Maksudnya gini, ada misalkan nih yang di bar-bar itu kan, yang di toko-toko yang terlarang, bahasa yang haram-haram, yang jual khamr kayak gitu, tempat mabuk-mabuk. Kita tahu mereka itu ada biasanya jualan jadi itu beli misalkan 10.000 atau berapa nih, dapat yang buat dilempar terus dimasukin ke yang bulat-bulat, dilempar tak, kalau misalkan kena yang merah tengah dapat dapat bonus atau dapat hadiah. Sedangkan kalau misalkan tidak kena, maka ya tidak dapat apa-apa. Nah, ini adalah salah satu bentuk jual beli yang diharamkan ya, yang tidak boleh, atau misalkan bahasanya ya tidak boleh dan haram lah, dan dosa jika dilakukan. Nah, maka semua yang meliputi seperti ini, atau membeli nasib atau mengundi nasib, itu haram semuanya, khususnya bagi para tukang dagang yang sukanya misalkan anak-anak kan nggak tahu apa-apa ya. Misalkan kita jual yang namanya misalkan pilih lotre, atau misalkan yang boneka, misalkan itu kan diambil beli 2.000 atau berapa. Terus ketika si anak itu nggak dapat apa-apa, ya udah nggak dapat apa-apa, zong gitu loh. Sedangkan dalam bayi itu kan jual beli itu ada syarat tertentu, dan juga ada beberapa syarat dan ketentuan tertentu yang wajib dipenuhi oleh sang pembeli dan juga penjual. Nah, salah satunya yang namanya jual beli itu harus ada barang, dan barangnya jelas, bukan harus diambil dulu. Misalkan ini, saya jual ikan, tapi ikannya di laut, silahkan ambil sendiri. Nah, itu bukan, itu tidak sah jual beli seperti itu. Atau misalkan saya jual beli burung, ini misalkan saya jual burung, mana burungnya tuh di atas, ambil sendiri, itu nggak boleh. Sama juga kayak kita itu mengundi nasib, kita membeli misalkan 2.000 untuk misalkan memilih lotre atau apa. Masih mending kalau misalkan ya kita kalah nih, misalkan kan kita beli 500, kita kalah, maka 500 itu misalkan diganti oleh coklat, diganti oleh makanan yang dia inginkan, kan otomatis ada akad jual belinya. Misalkan dia
apa namanya, itu memang sebenarnya tidak boleh yang apa namanya, mengundi nasib yang kalau misalkan nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Cuman memang ya dari kita kan yang penting anak-anak kan dibodohi, kasihan gitu loh, apa namanya, ya misalkan jual beli yang apa gitu, kemudian anak-anak hanya dikasih koin atau apa, kemudian habis itu main gamenya, habis itu nggak dapat apa-apa. Kalau kalah itu kan sakit hati, kasihan. Misalkan 2000 beli 2000 atau beli 4000 misalkan, tapi nggak dapat apa-apa. Itu sama aja kayak kita menjual nasib kita, menjual nasib 4000, taruhan 4000, kemudian kalau ada untung ya dapat, kalau enggak ya nggak dapat. Itu tidak termasuk dari dalam jual beli. Maka tidak boleh ya, maka tidak boleh yang namanya jual beli seperti itu. Pada kawan-kawan semuanya, pada sobat dalit semuanya, ini adalah salah satu yang tidak dibolehkan, yaitu menjual nasib atau ya seperti memilih atau melempar batu atau melempar apapun. Kalau kena maka kita menang, kalau nggak menang ya udah nggak dapat apa-apa. Itu termasuk baik yang diharamkan atau jual beli yang diharamkan. Atau juga kita menjual menjual ikan misalkan di laut, tapi kita belum dapat ikannya, kita cuma bilang tuh ambil sendiri. Nah, itu tidak boleh kalau misalkan, kecuali kalau misalkan memancing ya beda. Kalau memancing beda, kalau misalkan memancing, kalau memancing kan dia mancing sendiri, dapat berapa, nanti ikannya kayak yang udah dapat itu dijual sama dia. Oke, ada juga satu pertanyaan sisa itu tentang kupon ya, tentang undian dan kupon. Gimana sih hukumnya undian gitu kan? Undian apa namanya? Undian yang biasanya berhadiah, undian berhadiah. Jadi kita tahu ya, jadi sebenarnya ini bercabang ya. Intinya sih gini aja, mudahnya gini. Kalau undian itu dilakukan secara acak, maksudnya kayak misalkan untuk menarik pelanggan untuk produknya, misalkan ayo diundi yang kumpul, misalkan nanti kumpul, kalau misalkan diundi yang dapat maka dapat produk atau apa gitu secara gratis tanpa syarat tertentu, misalkan tanpa harus membelinya dulu, atau misalkan tanpa uang muka, itu kan tanpa bayar apa-apa. Jadi yang itu seperti itu dibolehkan. Jadi itu akad namanya ya, hibah itu pemberian saja, pemberian. Undian seperti itu diberi, dan orangnya pun tidak harus membeli barang dulu atau tidak harus membayar dulu, tidak. Maka itu diperbolehkan. Kemudian ada juga yang kedua, itu undian yang harus melakukan pembayaran atau beli barang. Nah, ini ada dua ya. Kalau misalkan yang uang, misalkan nih, maaf ya, ini sering terjadi juga di toko-toko, apalagi mungkin yang ya wallahu alam ya, saya juga belum pernah ikutan yang seperti ini. Misalkan dengan membayar hanya 100 rupiah bisa dapat TV, misalkan hanya 1 rupiah atau hanya 100 rupiah, hanya 200 rupiah dapat TV. Tapi seperti ini, itu yang mengumpulkan uang, misalkan nih orang mengumpulkan uang misalkan 5 juta orang, misalkan ini kan udah terkenal, misalkan 5 juta orang mendaftar untuk mendapatkan TV yang harganya 200. Kalau kita hitung 200 perak dikali 5 juta itu jadi 200 perak 10 loh, besar loh, besar banget. 1 miliar ya, 1 miliar ya. Coba 50 dikali 200, 5.000 tambah 03, 5.000 juta, berarti 5 miliar loh. 5 miliar afwan 1 miliar. 200 dikali 50 1000 juta, berarti 1000 juta itu 1 miliar. Bayangkan 5 juta orang hanya membayar 200 perak mendapatkan TV. Memang murah 200, tapi kan itu undian. Uang Anda itu misalkan ini kan 1 miliar. Misalkan Anda menang 1 miliar, Anda menang TV itu, Anda cuma bayar 200 perak. Tapi ingat sobat dalit semuanya, 200 perak itu uang Anda. Sisanya kan bukan uang Anda, tapi uang orang lain yang mengharap kemenangan antara rugi dan menang. Dan itu diharamkan, titik. Yang mau berbeda pendapat silahkan, cuman kita itu haram. Karena apa? Itu yang namanya taruhan. Kimar. Kita tahu kimar. Itu ada unsur ruginya.
Kita kan misalkan nih taruhan 200 semuanya, misalkan 10 orang taruhan 1000. Nah, misalkan taruhan 1000. Diundi ternyata yang menang si A. Yang menang si A aja, misalkan dapat TV. Yang dari yang si 9 sisanya nggak dapat apa-apa. Nah, seperti itu kan uang dia itu kan dapat itu bukan karena uang dia. Gitu loh, maksudnya kan si penjual juga jadi untung karena apa, misalkan harganya lebih kan, yang 1 miliar aja tadi misalkan TV harganya cuma 5 juta misalkan, dia dapat 1 miliar cuma gara-gara 5 juta orang mendaftar untuk memenangkan undian TV yang harganya 200 perak. Maka ini jelas ya haram yang seperti ini, haram. Terus ada juga yang mana undian, bukan undian sih, kayak ya undian cuman undiannya berbentuk barang. Misalkan gini, kalau misalkan yang diperbolehkan itu seperti yang pertama tadi ya, tidak harus ada syarat. Cuman kalau misalkan yang harus dibayar dengan membeli barang dulu, dengan syarat membeli barang, misalkan beli barang ini dapat kupon, barang ini dapat kupon. Di situ ada dua pendapat juga ya. Pendapat yang pertama itu haram titik. Karena apa? Karena dalam undian seperti itu, yang namanya kupon itu mempunyai harga. Misalkan kulkas sebagai hadiah. Kalau pengen dapat kulkas harus dapat kupon yang harus misalkan kita beli sabun dapat kupon. Sabunnya biasanya harganya misalkan 5.000 misalkan. Tapi karena ada tambahan kupon jadi harganya 7.000. Yang mana orang banyak beli, bentuknya itu kan sabun ya, banyak orang beli 7.000 dengan harga 2.000-nya itu untuk mengumpulkan harga kulkas. Nah, seperti ini haram. Sama aja kayak yang tadi, cuman bentuk barang. Uangnya itu dibarangkan, dijadikan barang. Harganya dinaikkan dengan sengaja, dengan catatan itu si penjual itu niat ingin harga yang lebih itu menjadi modal untuk pengembalian kulkas yang tadi sebagai hadiah. Maka ini sama saja kayak mengumpulkan uang 2.000 dari beberapa orang dengan membeli kupon itu kan, maka nanti dapat itu. Nah, itu yang tidak boleh. Yang seperti yang boleh itu seperti itu. Cuman kalau misalkan kuponnya itu tidak cuman kan ada juga ya kita tuh biasanya yang maka ada yang ini juga yang lebih menjelaskannya. Cuman kan ada orang yang nggak tahu apa-apa, maksudnya nggak berniat bikin kupon. Maksudnya dia itu beli tanpa mengharap kupon, dia nggak tahu apa-apa, misalkan dia beli kemudian beli ini ternyata buat kuponnya buat apa, terus kan biasanya kuponnya dibuang, sering kan kayak gitu kan, kuponnya dibuang karena ya juga nggak terlalu penting, nggak tahu, nggak mikir kayak gitu. Makanya seperti itu si pembeli tidak apa-apa, tidak perlu memikirkan haram karena apa, dia juga nggak berniat untuk mendapatkan kupon atau nggak berniat untuk mendapatkan kulkas itu sebagai undian. Maka seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan niatnya antara untung dan rugi maka tidak boleh. Itu yang rojih. Itu saya, menurut saya. Terima kasih. Yuk kita penutupan sambil melihat pemandangan yuk.